Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada kuliah kita hari ini, pertemuan hari ini, saya akan memperkenalkan senyawa polimer. Ya, ini adalah senyawa polimer. Ya, jadi di dalam kimia organik ada beberapa senyawa penting dalam unit-unit yang membentuk suatu makromolekul. Ya, baik misalnya terdiri satu unit ataupun dua unit, ya akan membentuk suatu makromolekul. Dalam hal ini adalah ya polimer. Oke. Salah satu contoh daripada polimer yaitu polimer buatan. Jadi sesungguhnya ada polimer alami, ada polimer buatan. Salah satu contoh daripada polimer alami itu misalnya karet, yang mana itu bisa diambil dari pohon karet, kemudian bisa dimanfaatkan sebagai ban mobil misalnya. Ya, itu adalah secara terbuat dari polimer alami. Contohnya itu adalah terpenoid, tapi saya tidak bahas di sini. Yang akan saya bahas di sini adalah polimer buatan. Misalnya sintesis daripada nilon 6 dari senyawa fenol, ya. Jadi ini adalah fenol. Fenol ini dapat membentuk suatu polimer menjadi nilon 6, ya. Kenapa disebut nilon 6? Karena ini berasal dari fenol dengan struktur karbon sebanyak 6. Ya, nanti saya tunjukkan. Ya, jadi ini adalah fenolnya. Ini adalah fenolnya. Ya, bagaimana reaksinya ini? Pertama harus dibuat dalam bentuk reduksi dengan menggunakan menggunakan katalis Ni, dan bahan reduksinya adalah H2. Ini akan diperoleh suatu senyawa, ya, suatu senyawa yaitu hasil reduksi itu sendiri yaitu ini. Jadi ini fenol, ini akan tereduksi, akan pecah ikatan rangkapnya menjadi senyawa baru yaitu sikloheksanol. Ya, jadi kenapa ini dari sikloheksana, tapi karena ada OH ini maka namanya adalah sikloheksanol. Ya, reaksi berikutnya itu adalah saya akan tambahkan Cu. Ya, saya akan tambahkan Cu, kemudian itu Cu itu akan mengoksidasi. Jadi ini adalah mereduksi, dan ini adalah sementara Cu ini, logam Cu ini akan mengoksidasi, ya. Jadi ada dua bahan logam yang penting di sini yang terlibat dalam reaksi, yaitu nikel dan tembaga, ya. Ini akan mengoksidasi menjadi, ya, akan dioksidasi menjadi, ya, ini akan menjadi sikloheksanon, menjadi senyawa sikloheksanon. Ya, seperti itu. Kemudian sikloheksanon ini saya akan tambahkan dengan senyawa reaksi lain yaitu NH2OH, ya. NH2OH, maka ini akan menjadi ini. Akan menjadi ini NOH. Ini namanya adalah sikloheksanon, heksanon. Jadi sikloheksanon oksim, ya, oksim. Jadi sebenarnya ini adalah diambil nama dari sikloheksanon, cuma karena O-nya ini diganti oleh N, maka namanya adalah oksin, ya, ya, oksin. Kemudian ini saya akan tambahkan dengan asam tambah H2O, maka akan menjadi ini senyawa baru NO. Ini namanya adalah kaprolaktam, ya.
Dari caprolactam akhirnya menjadi, ya ini ada H, akan menjadi nilon 6. Nilon 6 itu berasal dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ada 6 karbon. Ya, ini menunjukkan adanya 6 karbon. Ya, 6 karbon ini berasal dari fenol. Berasal dari fenol, ya. Fenol ini tadi. Ya, jadi salah satu contoh daripada senyawa polimer itu adalah nilon 6, yang mana nilon 6 itu berasal dari fenol. Nilon 6 ini sangat penting karena dalam industri karet, ini nilon 6 itu adalah suatu polimer plastik yang cukup tahan. Ya, selain ada juga saingannya, yaitu misalnya nilon 66, tapi ini juga menjadi sangat penting karena ini bisa dibuat dalam berbagai produk. Ya, misalnya produk-produk plastik, termasuk pakaian tetron, ya, kemudian serat, kemudian termasuk plastik-plastik dashboard mobil, itu terbuat dari nilon 6. Dan nilon 6 itu rupanya bahan dasarnya itu adalah berasal dari, ya, fenol ini, ya. Baik, saya akan tunjukkan mekanisme reaksi daripada sintesis nilon 6 ini, ya. Jadi saya akan tunjukkan di sini mekanismenya. Mekanisme pembentukan nilon 6, ya. Oke. Ya, pertama nikel itu akan saya gunakan untuk mereduksi daripada, ya, ini saya akan tambahkan Ni. Kemudian H2 juga saya akan tambahkan Ni. Ya, sebelum saya akan masuk ke reaksinya, saya akan sedikit jabarkan dulu tentang Ni, ya. Ni ini adalah suatu logam yang memiliki nomor atom 26, ya. Kalau ini adalah sebagai suatu konfigurasinya dengan jumlah elektron 26, maka saya akan konfigurasikan sebagai 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Jadi ini jumlahnya sudah berapa? 10, kemudian 4s2, ini juga 10, maka sisanya 8, itu adalah 3d8, ya. Ya, kenapa dia sangat baik sebagai katalis dalam hal ini tadi reduksi, itu karena Ni ini memiliki orbital D dan orbital 4s2. Ya, orbital D-nya itu saya akan gambarkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian orbital D itu terdiri dari DXA, DY, Z, kemudian DXZ, kemudian DX kuadrat, Y kuadrat, dan DZ kuadrat, ya. Kalau pada akhirnya akan masuk misalnya senyawa, ya, atau molekul H2 ataupun molekul daripada fenol, maka ini 8 elektron ini yang tadi distribusinya begini, ini ada 8 elektron, maka ketika masuk senyawa ini dengan ini ataupun ini, maka akan membentuk ini. Jadi begini jabarannya supaya lebih jelas, ya. Sehingga dikatakan kenapa sebagai katalis yang baik, ya. Ini dia. Jadi ini akan bergeser ke sini, kemudian ini akan kemasukan misalnya, ya, dari fenol tadi, C, H, ya, seperti itu. Ya. Jadi ini menjadi kosong. Kemudian ada 2 elektron. Ini adalah nikel. Nikel akan menyiapkan orbitalnya, orbital kosongnya, yang mana tadi setelah melihat adanya elektron ini, maka ini akan menggeser berpasangan, kemudian ini akan masuk. Ya, ini akan masuk, akan menjadi ini. Ini adalah DZ kuadrat misalnya, bisa juga DX kurang DX kuadrat kurang Y kuadrat, tapi saya kasih masuk DZ kuadrat. Saya ambil menjadi tersendiri, nikel. Ini dia. Jadi ini C,
C, C, H, H. Kemudian ini maksudnya adalah ini. Ini berasal dari sini, sudah masuk di sini menjadi suatu bentukan orbital ikatan, ya. Jadi kalau ini orbital non ikatan, kemudian ini orbital ikatan, kalau misalnya saya buat di dalam suatu struktur itu akan menjadi seperti ini, 1, 2, 3, 4, ini menjadi 4, ya, non ikatannya. Kemudian ini akan menjadi, ya, menjadi ikatan ini tadi, ya, yang mewakili ini. Apa artinya bahwa energi ini lebih rendah daripada ini, sehingga ini menjadi lebih baik sebagai molekul orbital molekul ikatan. Tapi ini saya tidak bahas terlalu jauh, saya hanya berikan gambaran saja bahwa beginilah fungsi daripada Ni ini sebagai katalis, ya, yaitu mudah menyiapkan orbital kosongnya untuk diisi oleh elektron pada fenol dalam hal ini, ataupun H2 dalam hal ini, sehingga reaksi ini antara ini fenol tambah H2 itu mudah terjadi dengan katalis daripada nikel, ya. Ya, sehingga dengan demikian saya akan bisa tunjukkan bagaimana mekanismenya, yaitu fenol saya tambahkan dengan Ni, ya, maka ini, ya, ini akan menyumbangkan elektronnya seperti yang saya gambar tadi, masuk ke Ni, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah Ni, ya, ini menyiapkan orbitalnya tadi. Kemudian ini H, ini plus, ya. Kemudian ini ikatan rangkap, ini ikatan rangkap. Begitu pula H tadi saya buat mekanismenya seperti ini, tambah Ni, maka akan menjadi H plus tambah Ni H minus, ya, seperti itu. Ya, kemudian elektron yang dimiliki oleh Ni tadi, yang seperti saya tunjukkan itu dalam bentuk Ni H, ya, ini H misalnya, kemudian ini plus, sebenarnya juga itu tidak terlalu stabil. Apa artinya terlalu stabil? Bahwa elektron daripada fenol yang masuk ke Ni itu mudah keluar. Kenapa mudah keluar? Karena ini elektronegativitasnya rendah. Logam itu memiliki elektronegativitas yang rendah, sehingga elektron itu tidak terlalu kuat untuk dipertahankan, maka elektron itu akan mudah keluar dan mudah juga masuk hanya sebagai tempat istirahat atau kamar. Dalam hal yang orbital itu bisa digunakan untuk masuk dan keluar. Setelah dia keluar, maka dua elektron ini akan mengambil elektron dari itu, kemudian nikel sendiri akan menjadi dalam keadaan normal kembali. Maka ini yang terbentuk, ya, H plus, kemudian ini sudah masuk H. Pada dasarnya ini semua di sini ada H ini dari fenol. Ini juga ada H. Kemudian ini ikatan rangkap dan di sini, ya, oke. Sehingga ini menjadi tambah Ni, ini ground state atau ground state ini adalah dalam atom dalam keadaan dasar. Ya, baik. Ini sudah masuk Ni, kemudian membentuk ini, kemudian Ni akan keluar kembali membentuk ini. Kenapa keluar? Karena sudah digantikan oleh hidrogen dalam ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu lebih enak karena ada pembagian, nantinya didefinisikan sebagai pembagian elektron secara bersama untuk menggunakan dalam bentuk ikatan. Ya, berikutnya adalah ini elektron ini akan ditarik oleh oksigen kembali. Kemudian ini, ya, ini akan masuk ke sini. Maka hasilnya adalah OH, kemudian H, kemudian di sini sudah ada 2H ini karena pertama sudah ada memang, ya.
Ini tadi ada semua, ada H-nya. Ini adalah H tambahan, ya. Ini adalah H tambahan. Ya, misalnya ini tadi H dari sini ya. Ya, ini. Nah, dan ini adalah masuk ini ke sini. Ya, akhirnya terjadilah oke. Nah, ini sudah terjadi reduksi. Kemudian saya akan tambahkan lagi dengan mekanisme yang sama. Mungkin saya tidak perlu lagi tunjukkan karena ya, karena tadi sudah ada mekanismenya saya tunjukkan. Mungkin untuk ini saya tidak berikan lagi atau menunjukkan lagi mekanismenya. Tapi paling tidak bahwa di sini akan digantikan oleh dua hidrogen ini saya kasih dua. Satu ini masuk ke sini, kemudian yang satunya lagi masuk ke sini, maka terbentuklah sikloheksanon. Sikloheksanol. Ya, ini. Ya. Ini adalah sikloheksanol. Oke, baik. Jadi ini namanya adalah sikloheksanol. Ya, kenapa nol? Alkohol itu adalah penanda daripada gugus ini. Ya, kemudian ini saya akan oksidasi sesuai dengan apa yang merupakan mekanismenya. Saya akan oksidasi dengan penambahan Cu. Ya, Cu itu merupakan golongan transisi dalam golongan 1. Ya, itulah tadi saya tambahkan ulang lagi bahwa nikel ini ataupun Cu itu adalah logam-logam transisi, di mana dalam logam transisi itu disediakan orbital D untuk tempat singgah dan pergi, ya. Makanya dia juga sepertinya ada hubungan sebagai golongan transisi, di mana elektron itu dapat singgah pada orbitalnya dan pergi. Oke, baik. Kemudian Cu ini saya akan jabarkan lagi sedikit seperti Ni tadi. Cu itu memiliki jumlah elektron sebanyak 29, sehingga saya akan konfigurasikan elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Nah, ini jadi ini adalah 10, ini 10, berarti sisanya 9. Ini dia 9. Kalau saya jabarkan menjadi ini orbital D-nya 1, 2, 3, 4, ya. Dx, Y, dxz, dyz, dx kuadrat kurang y kuadrat, dan dz kuadrat. Inilah nama-nama orbitalnya. Saya akan isi nama orbitalnya ini. Ini akan menjadi ini berpasangan, ini tidak berpasangan, ini berpasangan, yaitu ini 3D9, ini 3D9, ini adalah 4S2. Tetapi menurut hukum ya pengisian elektron yang dijelaskan oleh dalam prinsip pengisian elektron, salah satunya dijelaskan oleh Aufbau, kemudian ada asas Pauling, menjelaskan bahwa elektron itu semestinya dia harus berada dalam bentuk setengah, terisi setengah atau terisi penuh. Apa artinya ini tidak berisi, tidak dikatakan sebagai terisi setengah ataupun tidak terisi penuh karena ini tidak berpasangan. Ya, sementara ini terisi penuh. Apa yang dimaksud dengan kaidah berisi setengah ataupun berisi penuh itu adalah seperti ini. Adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ya, maksudnya ini saya akan isi penuh. Ya, saya akan isi penuh ini. Dan ini saya isi setengah. Inilah yang dimaksud tadi. Ya, ini elektronnya saya pindahkan ke sini. Ya, ini mudah saja pindah karena level energinya bisa dikatakan sama. Ya, sehingga elektron itu bisa pindah-pindah. Ya, jadi ini menjadi penuh, dan ini setengah penuh. Ya, ini setengah penuh, ini penuh.
Sehingga kaidah daripada apa yang dijelaskan oleh asas Pauling dalam pengisian elektron, kemudian prinsip Aufbau itu terpenuhi di sini. Ya, persoalan terpenuhi itu sebenarnya ditemukan fenomena ini. Asas-asas itu pada dasarnya dipelajari melalui fenomena. Ya, baik. Dengan demikian, maka CU ini yang paling penting itu adalah elektron ini yang tidak berpasangan. Inilah yang reaktif, ya. Berbeda dengan nikel tadi, justru yang reaktif itu ada pada orbital D. Ya, ini, ya. Ini yang reaktif itu berada pada orbital D, ya. Jadi dua hal yang mana logam ini adalah Cu dengan jumlah elektron sebanyak 29, kemudian Ni dengan jumlah elektron 28, ini sangat dekat, tetapi ternyata memiliki sifat yang sangat-sangat berbeda, ya. Kenapa? Karena nikel memberikan kontribusi dalam orbital D, kemudian Cu memberikan kontribusi reaksi di dalam orbital 4s, ya, 4s1. Jadi ini menjadi 4s1 dari 4s2, ya, seperti itu. Ini menjadi penting dalam mengoksidasi senyawa sikloheksanol, ya. Menjadi penting dalam menjelaskan sikloheksanol. Saya akan tunjukkan di sini bagaimana mekanismenya. Ya, saya akan tunjukkan di sini sikloheksanol. Ya, OH. Ini sepasang elektron bebas, ada dua. Ini satu pasang, ini satu pasang. Ya, ini adalah sikloheksanol. Saya akan tambahkan dengan Cu, ya. Cu tadi 29. Inilah elektron satu bijinya ini yang berasal dari tadi 4s1. Ya, orbital ini berasal dari orbital 4s1 yang memiliki satu elektron. Kemudian karena ini memiliki elektronegativitas yang sangat rendah, sehingga elektronnya ini mudah lepas, ya, mudah lepas dan membiarkan orbitalnya menjadi kosong. Memiliki elektronegativitas yang lebih rendah daripada Cu ini lebih memiliki elektronegativitas yang rendah daripada H, maka H akhirnya akan mengalami posisi lebih mudah menarik elektronnya, karena ini lebih mudah melepaskan elektronnya. H ini akan mudah sedikit menarik elektronnya karena lebih tinggi elektronegativitas H daripada Cu. Akhirnya yang terjadi adalah O, kemudian ini dengan Cu, ya, dengan Cu tambah dengan H. H itu sudah diambil kembali elektronnya, ya. Kenapa bisa? Karena ini harus lepas. Kenapa harus lepas? Karena memiliki elektronegativitas yang lebih rendah, ya. Oke. Jadi akhirnya ketemu sama-sama menjebak elektronnya, kemudian di sini ada H. Ya, ada H. Ya, karena itu tadi terpancing, maka terpancing dengan ikatan ini, maka akhirnya ini kembali berpasangan sendiri. Ini elektron ini dan elektronnya berpasangan dan ini akan keluar menghasilkan ini. Elektron bebas, kemudian ini sudah berpasangan tambah Cu kembali, ya, kembali lagi ke orbitalnya. Elektron Cu itu setelah menendang, memaksa keluar daripada elektron daripada ikatan O dan H di sini. Selanjutnya dia keluar. Akhirnya apa? Setelah dia keluar juga ini akhirnya berikatan, membuat ikatan rangkap, ya, ini. Kenapa ini mudah lepas? Ya, karena H ini dengan H ini dipaksa secara natural untuk membentuk H2, ya. Untuk membentuk tambah H2. Atau seperti ini. Iya. Jadi ini sudah terbentuk H2 karena pertama tadi adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh Cu, kemudian H radikal lepas, tetapi H radikal lepas itu dia tidak inginkan dirinya seperti itu, dia pengen berikatan, maka pada akhirnya menarik hidrogen temannya membentuk H, ya, H2. Kalau di sini H posisinya sebagai H+,
Kemudian H di sini posisinya adalah 0 muatannya, maka ini berubah dari H plus, sorry, ini H plus, kalau di sini H plus ya, maksudnya ya, kemudian akan menambah 2 menjadi H2 tambah ya 2 di sini tambah 2 elektron maksudnya. Seperti itu. Apa artinya bahwa ini posisinya 0, ini berarti terjadi peristiwa reduksi ya. Terjadi peristiwa reduksi. Apa artinya, kenapa saya katakan terjadi peristiwa reduksi, yaitu hidrogen ini bermuatan plus menjadi hidrogen yang tidak bermuatan. Apa artinya bahwa terjadi kenaikan bilangan oksidasi atau penurunan, sorry, saya salah menyebut bahwa ini terjadi penurunan bilangan oksidasi dari ya plus 1 menjadi 0. Ya, seperti itu. Ya, jadi akhirnya menjadi jelas hasilnya ini adalah ini masih jauh saya ke tujuan utama, yaitu nilon 66. Nah, tapi inilah mekanisme bagaimana rentetan reaksi itu terjadi. Ya, jadi ini akan menjadi sudah menjadi sikloheksanon setelah tadi penambahan Cu ya. Seperti itu ya. Baik. Kemudian ini bagaimana hasilnya sesuai dengan mekanisme yang saya tunjukkan, ini akan saya tambahkan dengan ini. Ya. Saya akan tambahkan dengan NH2OH. Ya, ini jadi namanya ini adalah hidroksil amin ya. Hidroksil amin. Ya. Seperti itu ya. Ya. Oke. Oke. Apa yang penting untuk terjadi mekanisme reaksi di sini? Yaitu apabila ini ditambahkan dengan asam, ini adalah yang pertama, kemudian ini masuk kedua, maka ini akan menarik ini, kemudian terbentuklah OH, di sini plus, kemudian ini akan masuk, ya terbentuklah ini OH, kemudian N, kemudian H, kemudian H. Ya, maksudnya kan di sini ada 2 H ya. Jadi H ini dengan ini, ya H ini dengan H ini berasal dari sini, kemudian OH. Ya, seperti itu. Ini berbentuk, ya ini berbentuk plus karena kelebihan ya apa? Ini 1, 2, 3, 4. Jadi mestinya N ini sesuai dengan golongannya, yaitu ada 5 elektron valensinya. Kapan kok tidak sesuai lagi jumlah 5 itu dengan jumlah yang ada pada ikatannya itu ataupun elektron di sekitar N ini, di sini hanya 4, maka diberikan muatan plus seperti itu. Untuk lebih menstabilkan menjadi 5, maka ini menuju ke bawah ke N itu sendiri, kemudian ini akan mengambil hidrogen itu. Hasilnya adalah OH, kemudian H ini akan saya tulis di sini, kemudian O sudah bermuatan plus, kemudian ini N, H, OH. Ini dia ini sudah tidak bermuatan lagi, karena saya sudah katakan tadi bahwa N itu harus sesuai dengan valensinya. Di sini valensi nitrogen itu adalah golongan 5 atau valensinya 5, maka jumlah di sekitar itu elektronnya harus 5. Maka dia tidak bermuatan. Beda lagi dengan ini harus bermuatan karena yang tadinya ini 6, golongan 6, sekarang ini pasti sudah menjadi 5, maka harus saya tambahkan plus 1. Kemudian ini akan keluar membentuk H2O. Ketika ini keluar, maka ini akan membentuk ikatan rangkap. Apa hasilnya adalah ini. Ini N, kemudian OH, ya, tambah H2O yang sudah keluar tadi, ya. Saya tambahkan dengan H2O yang sudah lepas. Jadi ini saya tambah dengan ini ya. Seperti itu.
Kemudian saya masukkan kembali asam, ya. Saya akan masukkan kembali asam. Ini asam itu akan menangkap hidrogen ini. Ada elektron bebas di sini 2, akan menangkap hidrogen. Ya, ini tidak ada muatannya ini karena jumlah elektronnya sesuai dengan valensinya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elektronnya 6. Ya, ketika hidrogen ini ditarik oleh 2 elektron bebas ini, maka hidrogen akan terikat. Dan ketika terikat, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Sorry, bukan di sini. Ada di sini N, ya O, H. Sorry, ya itu. Ada H, saya tuliskan di sini, salah satunya ini. Ya, jadi di sini 1H, di sini sudah menjadi 2H. Dan ini plus, ya. Apa namanya ini? Di sini tadi namanya ini adalah, ya, jadi namanya ini adalah sikloheksanonoksim, ya. Jadi ada, ya. Jadi coba tadi saya tunjukkan di sana. Ini tadi, ya. Ini adalah sikloheksanonoksim. Tadi sudah didapat. Jadi mulai dari fenol ini kita mendapatkan secara berurutan, yaitu sikloheksanol yang ini, kemudian direaksikan dengan Cu menjadi sikloheksanon, itu sudah didapatkan. Kemudian sikloheksanonoksim yang ini, selanjutnya kita akan mendapatkan kaprolaktam, ya. Ya, ini tadi sikloheksanonnya ini ada di sini setelah saya tambahkan Cu, ya. Nah, ini dia. Jadi dari sikloheksanol saya tambahkan Cu, mengalami rentetan reaksi yang mirip-mirip reaksi radikal, kemudian membentuklah sikloheksanon dengan mekanisme seperti ini. Kalau di dalam kalau dalam elektrokimia, elektrolisis seperti ini, tapi sebenarnya mekanismenya itu ada seperti ini. Ya, baik. Oke, setelah sikloheksanon itu terbentuk, kemudian ditambahkan daripada amoniak, ya. Ini adalah sebenarnya amoniak yang disubstitusi oleh gugus hidroksil melalui suatu reaksi tertentu, tapi tidak dijelaskan di sini. Maka ini akan masuk ke sini, ini akan bersifat nukleofil, ini bersifat elektrofil, kemudian ini nukleofil telah menarik hidrogen, ya, akhirnya membentuk ini. Ya, dari sini masuk ke sini terjadi reaksi ini bermuatan plus, kemudian muatan plus ini akan diseimbangkan dengan cara melepaskan hidrogennya supaya terbentuk 5, ini ya, ini kan 4, 1, 2, 3, 4 terbentuk 5 supaya normal, alami, ya, maka melepaskan hidrogennya ditarik oleh ini, kemudian hidrogen itu akan lepas, membentuk suatu muatan alami yaitu netral menjadi H2O. Sehingga ditemukanlah produk baru lagi, yaitu namanya adalah sikloheksanonoksim. Ya, baik. Selanjutnya sikloheksanonoksim saya akan tambahkan dalam suasana asam, yaitu proton. Maka ini akan mengalami protonasi dengan cara menyumbangkan sepasang elektronnya sesuai dengan kaidah Lewis. Ini akan bersifat basah, yaitu menyumbangkan sepasang elektronnya ke proton, maka ini yang terikat. Ini akhirnya akan lepas dalam bentuk H2O. Ya, akan terlepas dalam bentuk H2O. Saya gambar dulu ini. Ini menjadi N plus, ya. Kenapa plus? Karena ini sudah lepas. Ini ikatannya sudah lepas. Tambah H2O. Ya, baik. Kemudian ini akan putus. Ini akan putus datang ke sini mengimbangi, ya, akan putus datang mengimbangi. Ini sebenarnya ini ikatan ini, garis ini sebenarnya ada 2 elektron seperti ini, ya. Saya hapus dulu supaya tidak mengganggu. Kemudian ini akan naik ke sini, maka hasilnya itu seperti ini. N, ya, ikatan rangkapnya tetap. Kemudian ini, ya, ini sudah naik ke sini, yang ini sudah naik ke sini, ya. Yang ini tadi sudah naik ke sini. Kalau saya gariskan datar lagi,
saya garis lurus lagi begini. Oke. Nah, akhirnya ini jadinya ya akhirnya seperti itu ya. Karena di sini adalah suatu karbon yang sudah kekurangan satu elektron, maka ini saya tulis plus. Ya, saya tulis plus ya. Ya, atau bisa juga ini sama saja dengan saya tulis juga seperti ini. N, kemudian begini. Sorry, ini adalah karbon. Oke, nah ini sama saja. Ini di sini bermuatan plus ya. Oke, ini sama saja. Kalau ini maksudnya ini yang lepas ya. Yang ini yang lepas bisa saja menghasilkan ini. Kalau lepas ini saya tulis model A, ini adalah model A. Kemudian kalau model B yang lepas, ini model B, ya ini dia. Oke, begitu ya. Ini akan terjadi. Kemudian H2O itu, ya, H2O itu akan masuk kembali. Setelah lepas masuk kembali ke sini. Ya, apa yang terbentuk? Ya, mudah saja. Ini saya akan tulis ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 karbonnya. Saya akan buat di sini 6. Begini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rupanya sudah 6. Nah, ini adalah OH masuk. H2O masuk. Ini. Kemudian ini ada N. Ya. Ikatan rangkap tadi ada di sini masih ada tetap ya. Tetap karena dia hanya mengimbangi muatan ini saja dulu. Muatan plusnya sehingga ikatan rangkap itu masih ada. Jadi saya tulis ini C supaya mungkin tidak bingung. Nah, kemudian ini ya seperti itu, di sini belum ada H ya. Oke, ini plus. Kemudian ini ada elektron bebas. Ya, kemudian ini ya akan mengimbangi muatannya. Kemudian elektron proton ini akan pindah ke sini. Elektron bebas ini akan menangkap proton. Seperti itu. Ya, maka hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah ini. Oke. Ini adalah nitrogen, ini masih ikatan rangkap, ini adalah sudah bermuatan, kemudian ini sudah OH. Apa artinya OH? Karena hidrogen yang satunya sudah lepas, jadi hanya sisa satu ya. Hanya ini, yang satu ini sudah lepas. Ya, karena sudah seperti ini, maka ikatannya akan putus. Putus ke sini untuk menyimbangi muatan ini. Ya, akhirnya hasilnya adalah ini dia N. Ya. Kemudian ini menjadi plus. Ini sudah ada H, ini elektron bebas yang tadi mempunyai ikatan rangkap ini. Ini menjadi elektron bebas ada 2. Ya, seperti itu. Kemudian ini plus, kemudian di sini ada O. Ada OH ya. Di situ ada OH tadi, kemudian OH ini mempunyai ikatan rangkap. Ya. Bisa saya akan perbaiki, bisa juga ya, bisa ini ada. Ini bisa mempunyai ikatan rangkap ya. Ya, seperti itu. Hasilnya adalah N. Oke. Yang sana ada N ini, ada elektron bebas. Kemudian O-nya mempunyai ikatan rangkap, ada H sehingga ini plus kembali. Ya. Ya, akhirnya plus kembali. Sorry, ada agak ribut sedikit. Ada kendaraan. Oke. Jadi ini sudah dari sini tadi masuk sebagai ikatan rangkap, hasilnya adalah ini. Ya, hasilnya adalah ini. Kemudian dalam mekanisme tadi ada H2O. Jadi selain H2O ini, ya, selain H2O ini yang saya sudah masukkan,
masih ada lagi H2O yang lain ya, yang lepas ya, yaitu ya ini ya, yaitu yang ini. Lepas H2O ini, yang ini ya. Jadi di sini ada dua H2O, yang satu yang ini, kemudian satu yang ini. Kemudian H2O ini saya coba kasih masuk di sini. Saya akan masukkan kembali H2O itu. H2O ya. Kemudian ini akan ke sini ya. Kemudian ini akan ke sini. Ya, pada saat itu lepas. Ya, ikatan rangkapnya ini harus 4. Ini harus 4, ini karbon ini ikatannya, maka ini harus lepas, ini masuk. Sehingga dia tetap selalu 4 ya. Oke. Selalu 4, hasilnya adalah N. Ya, seperti itu. Kemudian OH. Kemudian OH2 ya. Ini adalah dua gugus yang sangat tidak stabil dan harus membentuk reaksi secepat mungkin. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena ini jarang ditemukan di dalam senyawa-senyawa organik maupun senyawa-senyawa non-organik. Ini jarang ditemukan, jadi harus cepat-cepat lepas. Jadi yang satunya ada tadi saya bilang saya tambahkan asam, saya sebutkan menambahkan asam. Sekarang H+ itu harus lepas. Harus lepas H+ ini, tambahan asam sebagai katalisnya tadi. Sehingga terbentuklah N, ya, terbentuk lagi ini, ya, kemudian OH, kemudian OH, kemudian ini H. Ini disebut dengan gemdiol, ya. Ini disebut dengan gemdiol. Apa yang dimaksud dengan gemdiol? Gemdiol juga itu jarang ditemukan. Yang dimaksud dengan gemdiol itu adalah dua gugus OH yang terikat dalam satu atom karbon, ya. Ini adalah satu atom karbon. Ini adalah diol di 2 OH. Gemnya itu artinya dalam struktur ini adalah terikat dalam satu atom karbon. Ini akan membuat ikatan rangkap, ini akan lepas, ya. Ya, ketika lepas, mungkin saya hapus saja yang lain. Oke. Ketika lepas, yang terbentuk adalah ini. N, H. Ini sudah lepas, saya tulis ini elektron bebasnya di sini. Kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Ya, jadi ini adalah O, ada H di sini, plus, kemudian ada OH, seperti itu. Kemudian ini minus, ya. Ini ada berapa karbonnya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian ini akan lepas, ya. Akan lepas, diambil sama ini akan menangkap ini, maka hasilnya adalah NH2. Ya, saya akan tulis saja begini. Ya, kemudian ini O, ini OH, ya, seperti itu. Inilah unit nilon 6. Inilah unit nilon 6. Yaitu ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 ini kemudian mengandung gugus asam di sini, maka namanya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau 6 karbonnya itu adalah disebut sebagai heksana. Kemudian di sini mengandung gugus asam sehingga namanya adalah asam heksanoat. Tetapi karena ada amina di nomor 6, maka namanya adalah 6 asam, karena ini adalah gugus asam. Jadi namanya asam, 6 amina, amino menjadi amino, heksanoat. Ya, ini namanya adalah asam 6 amino. Ya, ini amino. Ya, ini amino. Amino.
asam 6 amino heksanoat. Inilah unit daripada nilon 6 ya. Jadi ini akan pecah dengan penambahan asam dan H2O, terbentuk unit ya. Terbentuk unit ini, kemudian ini akan menjadi nilon 6. Bagaimana mekanisme reaksi daripada pembentukan nilon 6 ini? Ini cukup sederhana, hanya mengulang saja ini sebanyak ya monomer. Ini adalah suatu monomer. Apa yang dimaksud dengan monomer itu? Mono ini artinya sama atau satu, sama. Mono itu satu atau sama, maksudnya itu terus ya. Kemudian mer ini adalah suatu struktur molekul ya. Struktur molekul ini hanya satu sehingga namanya adalah monomer. Ini akan bereaksi secara terus-menerus membentuk suatu polimer. Ya, mekanismenya saya akan tunjukkan di sini. Sorry, saya hapus dulu. Jadi mekanismenya sangat sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Ya, karena berlangsung secara teratur dan hanya menggunakan satu unit saja. Ya, khusus dalam reaksi ini adalah hanya menggunakan satu molekul saja, yaitu molekul, saya akan tulis polimerisasi asam 6 amino heksanoat. Ini heksanoat ya. Amino, sorry. Ya. Polimerisasi unit ya, ini unit yang maksudnya ini. Polimerisasi unit ya, ini dalam bentuk satu, misalnya satu unit, kemudian N itu poli atau banyak. Oke. Bagaimana reaksinya? Ya, cukup sederhana. Saya akan tuliskan dulu ini. Yaitu NH. Ini hanya satu, ada dua ini N-nya. Ada dua N, ada dua H-nya, N-nya satu maksud saya, N-nya 2, sehingga saya tulis begini, NH. Kemudian di sini ada CH2 sebanyak 5 yang sama, yaitu ini 1 2 3 4 5. Ya, ini ada 5. 1 2 3 4 5. Jadi C-nya itu 6, tapi ini berbeda dari yang ini. Ini adalah sama dalam bentuk CH2. Ada 5, sehingga saya tulis di sini menjadi CH2 dan sebanyak 5. Kemudian saya akan tambahkan, lengkapi gugusnya, gugus asamnya. Saya akan kasih 2 untuk melihat bagaimana caranya bereaksi, yaitu H. Kemudian saya tambahkan ini, H ini saya buat begini saja. Kemudian CH2, 5, OH. Ya, seperti itu. Ini adalah suatu reaksi yang sangat mudah terjadi. Kenapa sangat mudah terjadi? Karena ini bersifat nukleofil, sementara ini bersifat elektrofil. Ya, jadi pertama ini akan mengalami delokalisasi. Ya, akan mengalami delokalisasi, yaitu delokalisasinya adalah NH CH2 5CO minus, naik ke atas ya. Kenapa naik ke atas? Karena O itu memiliki elektronegatif yang lebih tinggi daripada C, sehingga elektronnya bisa terdorong ke O. Ini juga bisa melalui katalis asam supaya lebih mudah terjadi reaksi. Ya, tergantung dari kesiapan suatu industri, karena ini dibuat dalam industri dalam skala besar ya. Kemudian ini plus, kemudian ini OH. Saya akan tambahkan dengan ini. Ya, ini akan masuk ke sini. Jadi ini pada dasarnya ini sama saja. Cuma ini saya sudah buat dalam bentuk ion supaya untuk menunjukkan reaksinya. Ya, kemudian plus itu akan pindah ke sini. Dengan hasil seperti ini. H, NH, CH2, 5, O. Sorry.
minus OH ini saya tulis saja di sini supaya lebih cantik kelihatannya. OH ini saya kasih pindah ke sini. Ini saya rubah. Saya ubah ini turunnya begini saja supaya ini ke bawah seperti ini. Supaya ini saya tulis di sini N H H kemudian CH2 5 O OH. Ya, seperti itu. Ini berlangsung sangat cepat dalam suatu reaksi. Kelihatan di sini bahwa nitrogen ini bermuatan plus, ya, sehingga harus lepas hidrogennya. Ya, hidrogen itu yang lepas itu ini saja. Pada dasarnya jaraknya ini antara ini ke sini dan ke sini secara 3 dimensi itu sama jauhnya. Tapi sepertinya kalau secara 2 dimensi, ini saya perlihatkan. Ini akan ambil H ini, kemudian ini akan membentuk ikatan rangkap, ini akan lepas dalam bentuk H2O. Ya, akan lepas dalam bentuk H2O ini, HOH menjadi H2O. Oke. Hasilnya adalah HNH kemudian CH2 ya dari sini tadi. CH2 ada 5 ya, ada 5 kemudian terbentuk. Ini dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Kemudian terbentuk N. Kemudian di sini ada H. Kemudian di sini CH2 5 COOH. Ya, seperti itu. Kemudian kalau saya tambahkan lagi satu unit lagi, satu monomer lagi, saya tambahkan lagi 1 unit monomer. Monomer dalam hal ini adalah ini 1 unit lagi yaitu HNH CH2 5 COOH. Ya, saya tambahkan dulu sedikit pembahasannya. Ya, bagaimana itu tadi ini bisa bereaksi, terjadi ini reaksi pada dasarnya pertama karena adanya delokalisasi elektron. Bisa saja misalnya ini saya akan tambahkan dengan hidrogen untuk memudahkan ini naik. Ya, kalau dalam katalis asam. Ya, tapi karena saya tidak tuliskan maka ini harus bermuatan saja. Bermuatan minus, kemudian ini plus, atau ini dalam sistem delokalisasi ini mudah terjadi. Sehingga ini hasilnya. Kemudian kalau pada saat ini sudah terbentuk maka ini bermuatan plus, ini bermuatan negatif. Kemudian ini bersifat nukleofil, ini langsung dengan cepat masuk. Ya, masuk ke sini. Ya, bereaksi dengan karbon, nitrogennya ini membentuk dimer. Apa yang saya katakan dengan dimer ini karena maksudnya ada 2 molekul unit monomer. Jadi karena ini ada 2 molekul unit monomer menjadi dimer. Dimer itu ada dua molekul yang sama. Ini kebetulan juga di sini sama. Ya, baik. Ini sudah terbentuk dimer. Dimer ini terbentuk melalui ikatan amida ya. Ini adalah ikatan amida. Ini adalah amida. Amida. Sehingga kalau sudah banyak polimer itu membentuk ikatan poliamida. Ya, kalau sudah banyak maka amida ini ya amida menjadi poliamida. Oke. Kemudian saya lanjutkan mekanisme ini akan membentuk lagi delokalisasi. Ya, hasilnya adalah ya H ini H kemudian CH2 5 CO N yang ini H kemudian CH2 5 COOH. Ini saya naikkan ke atas mengalami delokalisasi minus ya, kemudian ini plus, kemudian OH. Ya. Ini adalah suatu tadi saya tambahkan 1 unit lagi, ini 1 unit monomer. Saya tambahkan ini, maka ini akan ke sini. Ya, akan masuk ke situ. Ini hanya kelihatan jauh saja, tapi kalau ini saya angkat menuju ke sini, kemudian dengan mudah masuk ke sini, ya. Hasilnya adalah saya hapus ini.
Hasilnya yang terbentuk adalah N, ya hasilnya adalah NaH CH2 5CON. Ya, saya tulis dulu ini. Ya, saya akan tulis dulu ini, baru ini ya. Artinya saya tulis dulu ini, baru ini, maksud saya, sama. Jadi ini adalah H, kemudian CH2, 5, CO. Ini akan saya tulis, ini masih minus. Kemudian ini OH-nya saya tulis di bawah. Kemudian saya tulis kembali ini NH. Jadi H ini sama H ini, ya. Kemudian saya tulis ini CH2. Ini CH2 ada 5. Kemudian ini COOH. Ya, seperti itu. Kemudian ini lagi akan membentuk ikatan rangkap. Ini adalah muatan plus, sehingga itu akan diimbangkan oleh 2 elektron ini. Kemudian ini terbentuk ikatan rangkap, ini akan lepas. Kemudian ini adalah elektron bebas, akan menangkap H ini. Yang terbentuk adalah HNH CH2 ada 5, kemudian O, kemudian NH, kemudian CH2 ada 5, kemudian ini sudah terbentuk ikatan rangkap, sudah lepas H2O-nya, ya. Kemudian ini hanya sudah lepas 1, membentuk H2O, ini sudah elektron bebas. Kemudian ini CH2 5OH. Ya, oke. Jadi ini sudah ada tiga unit monomer ya. Ini yang satu unitnya ini. Ya, satu unitnya itu adalah ini. Satu unit. Ya, ini adalah satu unit. Ya, ini adalah satu unit. Kemudian ini juga satu unit. Ini juga satu unit. Ya. Ini juga satu unit. Ini juga satu unit. Iya, satu unit. Jadi ini ada 3 unit ya. Ada 3 unit. Kalau misalnya unitnya banyak, ya kalau misalnya banyak, maka menjadi N. Ya, akan menjadi N. N itu saya gambar dulu satu di sini, karena ini tempat ketemunya itu ada di sini. Coba kira-kira. Dengan ini saya ambil saja yang di tengah ya. Ya, saya ambil saja ini. Jadi saya ambil yang di tengah ini adalah begini modelnya. N, H, H-nya ini saya kasih turun saya di sini. Kemudian CH2, kemudian ada 5, kemudian saya ambil ini, CO, kemudian inilah unitnya, sebanyak N. Ya, sebanyak N, ya. Ini akan berjejer dengan sangat panjang. Ya, kemudian ini akan membentuk suatu ini akan membentuk suatu bentuk padat. Ya, ini adalah polimer ya. Polimer nilon 6. Ini adalah polimer nilon 6. Kenapa dikatakan sebagai polimer nilon 6? Karena terdiri dari 6 atom karbon. Yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 1, 6. Jadi karbonnya ini ada 5 ditambah 1 sama dengan 6, maka namanya nilon 6. Ya, seperti saya katakan tadi, nilon 6 ini memiliki banyak manfaat. Ya, termasuk beberapa jenis plastik yang kita gunakan, misalnya dari kursi plastik, meja plastik, kemudian dashboard mobil plastik. Ya, kemudian banyak sekali manfaat daripada bahan organik karbon ini, termasuk ya sangat banyak digunakan sebagai alat-alat rumah tangga, yang mana itu terbuat dari nilon 6. Oke.
Mungkin hanya itu yang saya jelaskan tentang polimer nilon 6 ini. Tadi ini saya sudah buat rangkaian mekanisme reaksinya, yaitu mulai dari sini tadi. Ya, ini adalah sinyal polimer, yaitu dalam hal ini pembentukan nilon 6, pembentukan nilon 6 dari fenol. Ini adalah fenolnya yang mana direduksi dengan Ni. Ya, tadi saya sudah jelaskan kenapa Ni sebagai produksi, sementara Cu sebagai pengoksidasi. Tadi saya sudah tunjukkan dari mekanismenya dalam hal bagaimana kegunaan daripada ini menggunakan orbital D-nya, kemudian ini menggunakan orbital 4s. Dalam hal mengoksidasi, ini menggunakan orbital D-nya dalam hal mereduksi, membentuk sikloheksanol. Dari fenol terbentuk sikloheksanol. Kemudian sikloheksanol ini dioksidasi dengan menggunakan logam Cu, membentuk sikloheksanon. Kemudian sikloheksanon ini ditambahkan dengan amonia terhidroksil atau teroksigenasi dengan adanya satu gugus OH. Membentuklah ini sikloheksanon oksim, artinya ini menggantikan O-nya sehingga dituliskan oksim. Kemudian ditambahkan dengan H plus dan H2O terbentuk kaprolaktam. Dari kaprolaktam pecah itu dengan penambahan H sikliknya pecah, dengan penambahan H asam dan H2O. Ketika pecah, ini terpecah, maka terbentuklah asam 6 amino. Aminonya ini 6 di nomor 6. Amino baru ini rentetannya ini adalah maksud saya adalah amino heksanoat, ya, bukan lagi siklo karena sudah pecah cincinnya sehingga namanya menjadi nama organik dengan rantai lurus. Ada 6, namanya adalah siklo heksanoat. Ya, jadi begitu salah satu contoh daripada sintesis polimer dalam penjelasan ini, yang mana yang saya bahas ini saya hanya fokus saja pada sintesis nilon 6 melalui bahan baku yaitu fenol, ya. Jadi seperti itu dulu penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.